Hai teman-teman, selamat datang di SMK Negeri 1 Wonosobo, khususnya untuk siswa dan siswi kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Sebelumnya, saya mau tahu nih, apa sih alasan kalian memilih kompetensi keahlian OTKP? Udah tahu belum nih, sebenarnya apa aja sih yang istimewa dari kompetensi keahlian ini? Jangan-jangan kalian belum tahu, apa kalian masuk kompetensi keahlian ini cuma ikutan aja? Jawab dalam hati kalian aja ya. Selamat untuk kalian yang sudah memilih kompetensi keahlian ini, baik memilih karena minat maupun karena ikut-ikutan aja. Kenapa? Karena di kompetensi keahlian OTKP ini ada banyak sekali keuntungan yang akan kalian dapat untuk masa depan. Di sini ada banyak mata pelajaran dan kegiatan praktik yang pastinya asik banget. Fix deh, kalian gak akan nyesel selagi kalian menikmati semua ilmunya. Untuk lebih tahu mengenai kompetensi keahlian OTKP lebih jelas, simak videonya dengan seksama ya. Jangan sibuk sendiri, nanti rugi loh. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan kantor, dimulai dari kegiatan pencatatan, keadministrasian, komunikasi, kearsipan, dan lain-lain, dengan pemanfaatan teknologi, sehingga dapat memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, serta meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan guna mencapai tujuan. OTKP di SMK Negeri 1 Wonosobo memiliki fasilitas seperti ruang praktik komputer yang lengkap dan memadai, mesin-mesin kantor sebagai media praktik siswa, dan barang-barang pendukung belajar lainnya. Setelah mengetahui dasar pengertian dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akan timbul pertanyaan, apa aja sih materi yang dipelajari jika kita masuk ke jurusan OTKP? Ada banyak sekali pelajaran yang menarik di jurusan OTKP. Jika sebelumnya kalian berpikir bahwa OTKP hanyalah mempelajari mengenai bagaimana mengetik 10 jari, membuat serta mengurus surat menyurat, kalian salah. Karena sebenarnya tidak hanya itu yang dipelajari. Jadi, di jurusan ini kalian tetap akan memperoleh pelajaran umum seperti matematika, bahasa, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama, dengan mendapat pelajaran kejuruan yang biasa disebut mata pelajaran produktif, yang meliputi yang pertama, administrasi umum, yang di dalamnya mempelajari mengenai kegiatan administrasi secara umum, yakni mencatat, mengolah, menghimpun, menyimpan, menggandakan, hingga memusnahkan. Kemudian mempelajari mengenai manajemen dan organisasi, di mana kedua hal tersebut merupakan ilmu dasar yang harus dimiliki oleh pegawai di sebuah perusahaan. Yang kedua, korespondensi. Umumnya, dalam korespondensi akan berfokus dalam kegiatan komunikasi dan surat menyurat, seperti bagaimana menerima telepon dan tamu dengan baik dan benar, bagaimana cara kita menelpon sebuah instansi, cara bertamu yang benar. Nah, dalam surat menyurat, kita akan diajarkan bagaimana menulis surat dengan benar. Sudahkah kalian menulis surat dengan benar? Ternyata dalam membuat surat tidak boleh sembarangan loh. Dalam pembuatan surat harus menggunakan kalimat dan ketentuan yang kenyataannya masih sering salah digunakan. Lalu ada banyak bentuk-bentuk atau layout surat yang pastinya belum kalian ketahui, yang mana bentuk-bentuk surat tersebut harus disesuaikan dengan isi surat yang akan dibuat. Selain itu, akan diajarkan bagaimana melipat surat. Ada banyak jenis lipatan surat yang pastinya akan membuat kalian sangat penasaran. Ketiga, kearsipan. Nah, dalam mapel ini, kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai sistem kearsipan, bagaimana mengelola surat masuk dan surat keluar dari awal pembuatan surat, penerimaan surat, hingga penyimpanan surat. Kemudian, mengagenda dokumen dengan berbagai sistem, mempelajari peralatan dan perabot yang digunakan dalam mengelola surat menyurat. Dalam mapel ini, termasuk mapel yang istimewa,
karena kalian perkantoranlah yang bakal mengerti. Ketika mempelajari mapel ini, kalian pasti akan lebih sering melompong. Dari namanya saja, kearsipan. Kalian sudah sangat asing, bukan? Keempat, simulasi digital. Pelajaran ini kurang lebih hampir sama dengan pelajaran komputer, karena di sini kalian diajarkan mengenai bagaimana mengoperasikan komputer, yang pastinya dengan melakukan praktek. Kemudian akan diajarkan bagaimana caranya melakukan komunikasi-komunikasi, baik komunikasi offline maupun digital. Dalam mapel ini, kalian akan lebih sering diajak untuk praktikum dan hal lain yang akan sangat penting untuk bekal kalian di masa depan nanti, yang mana sangat bergantung dengan mesin-mesin kantor. Jadi, jangan sampai bolos di mapel ini ya. Kelima, teknologi perkantoran. Nah, pelajaran ini kurang lebih mirip dengan simulasi digital, karena kalian juga akan sering berkutat dengan mesin kantor. Di sini kalian akan diajarkan mengenai mesin-mesin kantor yang sering digunakan dalam perusahaan, baik mesin-mesin komunikasi, mesin pencatat, dan lain-lain. Biasanya di mapel ini kalian akan diajak untuk bersimulasi atau latihan menjadi pegawai kantor. Misalnya melakukan rapat, baik rapat langsung maupun rapat virtual. Wah, sangat menantang ya. Keenam yaitu OTK kepegawaian. Dalam mata pelajaran ini, kalian akan lebih banyak disuguhkan mengenai regulasi pegawai. Wah, apaan tuh? Intinya, kalian akan diberi gambaran mengenai bagaimana kehidupan pegawai dalam perusahaan. Dari awal pengangkatan, peraturan yang harus ditaati, prestasi yang harus dicapai untuk naik pangkat, pola karir yang harus ditempuh seorang pegawai, dan masih banyak lagi. Di mapel ini, ada banyak sekali materi yang akan lebih menonjolkan bagaimana jika telah masuk di dunia kerja. Makanya mapel ini akan kalian temukan di atas kelas 11 untuk bekal kalian PKL. Yang ketujuh, OTK keuangan. Dari namanya saja sudah ketebak ya. Di sini kalian akan mempelajari mengenai anggaran, arus kas, dan masalah keuangan lainnya. Inilah istimewanya OTKP, karena kita juga mempelajari pelajaran akuntansi, sedangkan jurusan akuntansi tidak mempelajari mengenai perkantoran. Tapi tidak perlu takut, dan untuk kalian yang berpikir, ya males banget nih kalau udah mulai hitung-hitungan, kebanyakan rumus kayak matematika. Jangan panik, di sini nggak bakal ada rumus kayak matematika kok, nggak serumit itu. Nah, di mapel ini akan sering praktek seperti membuat kas kecil, jurnal umum, laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban. Yang pastinya rumusnya adalah paham dan memperhatikan ketika dijelaskan. Kedelapan, OTK Humas dan Protokol. Nah, untuk kalian yang passionnya di bidang komunikasi, pasti bakal suka sama mapel ini, karena mapel ini akan mengajarkan mengenai komunikasi. Namun, bukan komunikasi seperti bertelepon, melainkan komunikasi sebagai peran seorang humas atau public relation, atau hubungan masyarakat yang dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan publik internal maupun eksternal, baik komunikasi sebagai bentuk promosi, pelayanan publik, menyelesaikan masalah, melakukan konferensi, dan lain-lain. Di sini juga akan banyak praktik yang pastinya mengasah public speaking kalian. Yang ke-9, OTK Sarana dan Prasarana, atau sering disebut Sarpras. Nah, di dalam mata pelajaran ini, kalian akan mempelajari mengenai apa itu sarana prasarana, peralatan kantor, perabot kantor, mesin-mesin kantor, interior kantor, dan mempelajari macam-macam tata ruang kantor. Nah, selain mempelajari ini, kalian juga praktik bagaimana menggunakan semua peralatan dan mesin-mesin kantor. Selain itu, kalian akan disuguhkan berbagai materi mengenai bagaimana proses yang harus dijalani dalam pengadaan sarana dan prasarana. Berikut ini adalah daftar kurikulum OTKP.
Selain pelajaran inti di atas, kalian juga diusahakan mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena untuk pegawai administrasi harus mampu berbahasa Inggris dengan lancar. Selain itu, dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni akan menjadi nilai tambahan dalam memasuki dunia kerja. Kenapa sih kita harus bangga dengan OTKP? Karena ini merupakan jurusan dengan prospek kerja yang tinggi. Banyak perusahaan mencari pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan multitasking. Kalian dapat melihat dari penjelasan mengenai materi-materi yang dipelajari di jurusan ini. Sangat beragam dan menyangkup semua kegiatan dalam perusahaan, bukan? Jadi, dapat dikatakan dengan jurusan ini akan membentuk peserta didik yang siap untuk masuk ke dunia industri ataupun dunia usaha. Apa aja sih prospek kerja dari jenjang OTKP? Jadi, dengan memasuki jurusan perkantoran, akan ada banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian pilih. Seperti sekretaris, resepsionis, personalia, asisten sekretaris, guru SMK, event organizer, personal asisten, seksi hubungan masyarakat, staf administrasi bidang produksi, staf administrasi bidang operasional, staf administrasi bidang ekspor dan import, staf administrasi bidang pelayanan publik, staf administrasi bidang organisasi, dan staf legal. Dalam melakukan pembelajaran, pasti ada kalanya siswa dan siswi merasa bosan dan lelah. Selain itu, ada banyak sekali keluhan yang disampaikan seperti siswa yang sulit mencerna pelajaran, atau merasa bahwa pelajaran yang mereka lakukan terasa tidak efektif. Nah, tidak perlu khawatir. Ada beberapa strategi belajar efektif untuk kalian di OTKP. Yang pertama, mencintai apa yang kalian pelajari. Maksud mencintai di sini adalah adanya rasa senang dan antusias dalam mempelajari sesuatu, agar pelajaran yang disampaikan dapat tercerna dengan baik. Kalian harus punya rasa ingin tahu agar semua yang masuk ke dalam memori kalian terasa bermanfaat dan menyenangkan. Yang kedua, tidak perlu banyak mencatat. Hal penting yang harus diperhatikan adalah kalian harus mengerti dan memahami materi dengan cara kalian sendiri, tanpa perlu bantuan catatan. Catat hal-hal yang sekiranya penting dan sulit untuk diingat, atau kalian bisa memodifikasi materi sesuai dengan apa yang mudah untuk kalian ingat. Yang keempat, mengerti bukan menghafal. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan menghafal saja tidak menjamin kita akan mengerti apa yang dipelajari. Menghafal apa yang seharusnya kalian tahu menjadi sia-sia karena kalian tidak memahaminya. Apabila kalian sudah mengerti dan paham, maka akan dengan sangat mudah pelajaran diingat sampai kapanpun. Yang kelima, jangan malu untuk bertanya. Dalam hal ini, masih berkaitan dengan tahapan di mana kalian harus mengerti suatu pembelajaran. Kemampuan setiap orang dalam menangkap semua materi berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Hasilnya akan tetap sama jika kalian mau bertanya mengenai apa yang kalian tidak mengerti. Dalam tahap memahami suatu materi, pasti akan ada masa di mana terdapat beberapa hal yang masih membuat kalian merasa janggal atau bingung. Tanyakan saja kejanggalan itu, tidak perlu malu untuk bertanya. Yang terakhir, memanfaatkan fasilitas yang ada. Dalam sekolah menengah kejuruan, yang sangat dibentuk di peserta didiknya adalah keterampilan. Sekolah kita, khususnya untuk OTKP, telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pembelajaran dalam membentuk siswa-siswi yang terampil. Jangan sia-siakan fasilitas yang ada ya. Gunakan semua fasilitas yang disediakan dengan baik. Apabila suatu hal yang kalian tidak mengerti, tak usah takut dan malu untuk bertanya. Selain kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa, ada juga kegiatan yang sangat menonjolkan identitas OTKP loh, yakni kegiatan beauty class dan table manner. Wah, kedengarannya sudah sangat menarik ya. Kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh OTKP. Tidak ada jurusan lainnya yang melaksanakan kegiatan tambahan seperti ini. Makanya,
Kalian harus bangga menjadi bagian dari siswa OTKP SMK Negeri 1 Wonosobo. Seorang sekretaris ataupun pegawai perusahaan akan selalu dituntut memiliki inner beauty dan penampilan yang menarik. Salah satunya dengan make up yang akan diajarkan dalam kegiatan beauty class. Dalam kegiatan ini, kalian akan didatangkan pihak-pihak profesional dari berbagai brand kecantikan untuk mengajarkan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara berhias dengan baik dan benar, serta tidak berlebihan. Tidak perlu risau, bagi siswa laki-laki akan diajarkan bagaimana merawat wajah agar tetap sehat dan menjaga wajah untuk selalu fresh, bahkan di tengah kesibukan. Karena tak hanya wanita yang dituntut memiliki penampilan yang menarik, namun laki-laki juga harus berpenampilan menarik untuk memberi kesan berwibawa pada diri mereka. Selain itu, ada juga kegiatan table manner yang tak kalah menariknya loh. Kalian pasti sudah tidak asing mendengar table manner, di mana di kegiatan ini kalian akan mempraktikkan bagaimana tata cara dan etika ketika sedang makan atau menghadiri acara jamuan makan. Ada banyak sekali simbol-simbol dan tata cara makan dan minum yang harus diketahui oleh para calon sekretaris ataupun pegawai di perusahaan. Kira-kira kenapa ya cara makan aja harus diatur? Jangan salah, ketika kita sedang menerima tamu atau bahkan kita sedang bertamu, baik dalam kegiatan promosi, rapat maupun pertemuan biasa, pasti tak jarang akan ada kegiatan jamuan makan. Ketika sedang makan, pastinya seorang sekretaris maupun pegawai harus bisa makan dengan sopan dan memperhatikan etika untuk menjaga citra baik perusahaan. Selain itu, dengan etika makan yang baik akan membuat klien merasa dihormati dan dihargai. Tidak perlu khawatir, sebelum melaksanakan praktik table manner, kalian akan diberikan materi dan penjelasan dasar mengenai etika makan dan minum, bagaimana posisi duduk yang baik, dan lain-lain. Wah, sangat menyenangkan bukan? Yuk, simak video berikut ini ya.
dengan tenang. Setelah menonton dengan seksama, kalian yang awalnya agak ragu dengan kompetensi keahlian ini merasa lebih ikhlas kan? Pasti udah nggak sabar untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dan praktik-praktik yang menantang. Semangat ya, selamat menikmati kehidupan kalian di dunia baru. Perjalanan kalian baru aja dimulai nih. Di sini saatnya kalian mencari jati diri dan mengenal potensi kalian. Gali potensi kalian dengan memanfaatkan fasilitas sekolah yang telah disediakan. Jangan pernah menyesali apa yang udah kalian pilih. Jalani dengan ikhlas. Bye.